Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, pokoknya kapanpun kalian lihat video ini. Di sini kita akan membahas mengenai distribusi normal. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih distribusi normal itu? Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi peluang yang menggunakan pendekatan kurva normal. Terus apa sih kurva normal itu? Kurva normal adalah kurva distribusi data yang bisa dianggap merata. Merata dalam arti memiliki rata-rata, median, dan modus yang sama. Nah, kita bisa lihat nih di kurva pada gambar berikut. Oke teman-teman, saya akan membahas bagian 2, yaitu sifat kurva normal. Ada berapa ya sifat kurva normal itu? Sifat kurva normal terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, kurva selalu berada di atas sumbu X. Nah, jika dilihat pada gambar kurva normal sebelumnya, sumbu X ialah garis horizontal berwarna biru di bawah. Yang kedua, bentuknya simetris, yaitu rata-rata sama dengan median dan sama dengan modus. Simetris dalam hal ini ialah bagian yang sama antara sisi kiri dan juga sisi kanan pada kurva normal. Sifat yang ketiga, memiliki asimtot datar sumbu X. Jika kurva diperpanjang, maka tidak akan pernah menyentuh sumbu X dan hanya mendekatinya. Nah, hal ini juga dapat diartikan ketika kita melihat gambar kurva normal, garis putus-putus berwarna hitam akan selalu mendekati sumbu X. Namun, harus selalu diingat bahwa garis putus-putus berwarna hitam tersebut tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Sifat yang terakhir ialah luas di bawah kurva adalah 1, sehingga misalkan sebelah kanannya ialah 0,5, maka sebelah kirinya juga 0,5. Hal ini dikarenakan bentuk kurva yang simetris ya. Oke, setelah paham dengan 4 sifat kurva di atas, maka kita lanjut ke bagian berikutnya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus distribusi normal umum. Nah, jika ditanya berapakah peluang X lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B, kita di distribusi binomial peluang yang kita cari itu berupa diskrit, jadi bisa dicacah ya teman-teman. Misal pada interval 1-3. Jadi yang dijumlah itu adalah peluang 1 ditambah peluang 2 ditambah peluang 3. Nah, bagaimana jika variabel acaknya itu kontinu, yang dimana bilangan acaknya itu berupa bilangan real yang tidak bisa dicacah? Maka kita akan menggunakan integral dengan rumus fx sama dengan integral a sampai b fx dx. Nah, di distribusi normal ini dirumuskan dengan fx sama dengan integral a sampai b 1 per toh akar 2pi Euler pangkat min setengah dikali x min mu per toh kuadrat, atau biasa kita sebut dengan distribusi normal umum atau DNU. Nah, sampai di sini jangan pusing dulu ya teman-teman. Ini tuh bisa diubah ke dalam bentuk distribusi normal standar. Caranya yaitu dengan mengubah distribusi normal umum yang memiliki rata-rata mu dan standar deviasi tau menjadi bentuk distribusi normal standar yang memiliki rata-rata mu sama dengan 0 dan standar deviasi tau sama dengan 1. Nah, di sini itu kita mengubah rata-rata mu menjadi sama dengan 0 dan standar deviasi tau menjadi sama dengan 1 ya teman-teman. Caranya yaitu dengan mengubah variabel acak X menjadi Z dengan transformasi. Nah, kita itu
mengubah variabel X menjadi Z dengan transformasi ya teman-teman, atau bisa dirumuskan dengan Z sama dengan X min mu per tau. Dengan Z adalah variabel normal standar, X adalah nilai variabel acak, dan mu adalah rata-rata variabel acak. Nah, kalau misalkan variabel rata-rata di statistik yang kalian pelajari waktu semester 1 di matematika wajib itu memakai X bar. Nah, kalau di distribusi normal ini kita memakai mu ya teman-teman. Lalu tau adalah standar deviasi variabel acak. Nah, standar deviasi itu adalah angka yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengukuran suatu kelompok tersebar dari nilai rata-ratanya. Jadi kita melihat penyebaran data dari nilai rata-rata. Jika standar deviasinya itu rendah, maka sebagian besar angka mendekati rata-rata. Namun jika standar deviasinya itu tinggi, maka datanya itu lebih tersebar ya teman-teman. Nah, distribusi normal standar atau DNS ini bisa dirumuskan dengan Fz. Nah, Z-nya ini pengubahan dari nilai variabel acak X ya teman-teman. Jadi Fz sama dengan integral A sampai B 1 per tau akar 2pi Euler pangkat min setengah Z kuadrat. Nah, Z-nya ini bisa dihitung melalui ini ya teman-teman, X min mu per tau. Oke teman-teman, semoga membantu. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas latihan soal 1. Nah, luas daerah di bawah kurva normal baku yang diberi arsir adalah, di situ ada sebuah kurva yang sudah diarsir. Nah, kita harus membagi kurva tersebut menjadi dua daerah, yaitu daerah 1 dan daerah 2. Daerah 1 pada interval Z lebih dari min 0,50 dan kurang dari 0. Sedangkan daerah 2 berada di interval Z lebih dari 0 dan kurang dari 2,25. Kita harus mencari luas daerah 1 dulu. Caranya, kita harus mengecek nilai Z untuk 0,50. Kita melihat baris 0,5, kemudian pilih kolom 0. Di situ terdapat nilai 1915. Jadi, luas daerah yang berada di interval Z lebih dari min 0,50 dan kurang dari 0 itu adalah 0,1915. Nah, sekarang kita harus mencari luas daerah 2 juga. Dengan cara yang sama, yaitu mengecek nilai tabel Z untuk bilangan 2,25. Kita melihat baris 2,2, kemudian pilih kolom yang nomor 5. Di situ dapat nilai 4878. Jadi nilai luas daerah interval Z lebih dari 0 dan kurang dari 2,25 yaitu 0,4878. Jadi daerah yang diarsir dapat dihasilkan dengan jumlah dari interval tadi, yaitu interval Z lebih dari min 0,50 dan kurang dari 0 ditambah dengan interval Z lebih dari 0 dan kurang dari 2,25 sehingga mendapatkan nilai 0,6793. Jadi luas daerah di bawah kurva normal baku yang diberi arsir adalah 0,6793. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Distribusi tingkat kolesterol pada remaja pria bisa didekati oleh distribusi normal dengan mu sama dengan 180 dan tau sama dengan 30. Tingkat kolesterol di atas 200 memerlukan perhatian. Probabilitas bahwa seorang remaja pria memiliki tingkat kolesterol lebih besar daripada 200 adalah. Nah, dari soal tadi diketahui bahwa mu sama dengan 180, tau sama dengan 30, dan X sama dengan 200. Dengan demikian, kita dapatkan rumus Z sama dengan X dikurangi mu per tau. Kita masukkan nilainya,
200 dikurangi 180 per 30. Kita dapatkan hasil 20 per 30, lalu kita sederhanakan menjadi 2 per 3, dan hasilnya adalah 0,67. Probabilitas bahwa seorang remaja pria memiliki tingkat kolesterol lebih besar daripada 200 dinotasikan oleh P dalam kurung X lebih besar dari 200 sama dengan P dalam kurung Z lebih besar dari 0,67. Kurva distribusi normalnya bisa dilihat di gambar yang sudah tertera ya. Kemudian kita cek tabel nilai Z untuk skor 0,67 seperti tabel yang sudah tertera juga. Dan diperoleh P dalam kurung 0 kurang dari Z kurang dari 0,67 sama dengan 0,2486. Untuk mencari luas daerah yang diarsir, kita tuliskan P dalam kurung Z lebih besar dari 0,67 sama dengan P dalam kurung Z lebih besar dari 0 dikurangi P dalam kurung 0 kurang dari Z sama dengan 0,5 dikurangi 0,2486 dan hasilnya adalah 0,2514. Jadi probabilitas kejadiannya adalah 0,2514. Suatu jenis aki mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Jika umur aki dianggap berdistribusi normal, tentukan peluang umur aki tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Jadi yang perlu diketahui di soal, 1. Aki mobil rata-rata berumur 3 tahun, maka mu-nya 3 tahun. 2. Simpangan baku 0,5, maka sigmanya 0,5. Dan dianggap berdistribusi normal, berarti kita bisa menggunakan tabel Z-nya. Dan yang ditanyakan peluang berumur kurang dari 2,3 tahun, maka PX kurang dari 2,3. Karena kita menggunakan tabel distribusi Z, maka X harus diubah dulu menjadi Z. Transformasi dari X ke Z dengan rumus X kurang dari mu per sigma. Z sama dengan 2,3. 2,3 yaitu X-nya dikurangi mu-nya 3 per 0,5 sigmanya. Hasilnya min 0,7 per 0,5 sama dengan min 1,4. Setelah kita dapatkan hasilnya Z sama dengan min 1,4, berarti bentuk PX kurang dari 2,3 sama dengan PZ kurang dari min 1,4. Karena tabel distribusinya belum bisa dilihat, kita harus rubah bentuknya dari PZ kurang dari min 1,4 sama dengan PZ lebih dari 1,4. Nah, tapi untuk mendapatkan peluang Z lebih dari 1,4 kita harus mengakali lagi ya. Dari sini untuk ke kanan 0,5 berarti Z lebih dari 1,4 bisa kita dapatkan jika 0,5 dikurangi dari 0 sampai 1,4. Ya, hasilnya 0,5 dikurangi P sampai 1,4 sama dengan hasil dari PZ lebih besar dari 1,4. Kalau sudah seperti ini, kita melihat tabel distribusi Z. Kita cari 1,4 lalu akhirnya 0. Ya, berarti kita dapatkan 0,4192. Didapatlah 0,5 dikurangi 0,4192 hasilnya 0,0808. Nah, kesimpulannya peluang umur aki berumur 2,3 tahun adalah 0,0808. Sedikit sekali hasilnya karena yang diketahui di sini rata-rata umur aki mobil 3 tahun dan simpangannya 0,5 tahun. Maka peluang yang didapatkan dari
umur kurang dari 2,3 tahun kecil sekali, yaitu 0,0808.